Sugeng Dalulur, sugeng rehat, sugeng sehat, lan sugeng semangat. Pesugihan adalah istilah yang sering ditujukan dengan indikasi negatif terhadap seseorang, mungkin saja dengan modus yang bermacam-macam. Neng kesempatan iki aku pengen membahas lan ngelurusaken tentang istilah pesugihan. Pembahasan iki arep tak bagi dadi dua segmen. Segmen pertama, saya akan mengajak kalian semua untuk bernostalgia kepada masa-masa lalu di waktu kita masih duduk di bangku kelas 5 SD, yang dimana di sana membahas tentang sebuah pelajaran bahasa Indonesia yang menerangkan tentang kata yang diawali dengan awalan pe serta diakhiri dengan akhiran an. Tentu kita sedikit banyak masih ingat momen-momen neng waktu zaman duduk di kelas 5 SD. Fungsi dari tambahan pe dan akhiran an terhadap suatu suku kata itu adalah untuk menerangkan dan memperjelas kata yang diberi imbuhan pe dan akhiran an tersebut. Dan imbuhan awalan kata pe serta akhiran an tersebut biasanya itu sering dipakai atau digunakan untuk memperjelas suatu alat, suatu tempat, sesuatu dengan jumlah yang banyak, atau menjelaskan tentang proses terjadinya atau berlangsungnya sesuatu. Bisa kita contohkan kata yang diawali dengan awalan pe dan akhiran an, seperti pengapian yang memiliki kata dasar api, pengecoran yang memiliki kata dasar cor, perkelahian yang memiliki kata dasar berkelahi, pembentukan yang memiliki kata dasar bentuk, dan yang mau kita bahas ini, pesugihan, berasal dari kata sugih. Nah, di season yang kedua, kita harus menetralisir atau memurnikan istilah pesugihan itu dari akar katanya. Jika pesugihan berasal dari kata sugih, maka seharusnya istilah pesugihan tersebut hanyalah pengembangan kata dari kata sugih, yang dimana itu adalah kata sebutan yang sangat-sangat normal. Bahkan Nabi saja menganjurkan supaya kita sugih atau kaya raya. Namun kebanyakan ketika mendengar istilah pesugihan itu seakan-akan distigmakan sebagai hal yang negatif atau merugikan orang lain. Tentu saja kedua hal itu adalah hal yang secara umum dijauhi atau diartikan buruk bagi masyarakat semua ya. Akan tetapi selayaknya dan seharusnya kita itu lebih merujuk kepada akar kata dari pesugihan itu sendiri, yaitu sugih, dan di situ adalah kata yang normatif. Setelah istilah pesugihan itu distigmakan dan didramatisir sebagai istilah yang buruk dan jelek, maka orang-orang dan masyarakat banyak yang menyetujuinya. Jadi kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, istilah pesugihan itu adalah istilah yang mengacu pada proses berlangsungnya sesuatu. Misalkan proses pengecoran, tentu saja itu mengacu pada aktivitas yang terjadi di dalam proses cor tersebut. Begitu pula pesugihan. Ketika mengatakan pesugihan, berarti mengacu pada berlangsungnya proses sugih itu sendiri. Nah, ketika bicara proses sugih atau proses kaya, itu tentu saja sangat banyak serta sangat bervariasi caranya. Nek mendengar istilah pesugihan, kenapa kok pikiran kita langsung berangsur-angsur ke arah negatif? Padahal istilah pesugihan itu sendiri ya adalah istilah yang biasa saja, seperti halnya istilah pengecoran tadi, atau istilah perapian, perbandingan, dan sebagainya. Sebenarnya jika kita ingin fair, itu adalah dua kata yang sama. Tetapi ketika masuk ke dalam telinga kita, itu serasa sangat-sangat berbeda. Nah, lebih fokus lagi kepada istilah pesugihan tersebut. Ketika banyak orang-orang yang menstigma tentang istilah pesugihan adalah suatu aktivitas yang berdosa, aktivitas yang buruk,
aktivitas yang merugikan orang, negatif dan sebagainya, itu sih boleh-boleh saja. Tetapi kalau seandainya untuk istilah pesugihan itu akan menyeret kepada yang lain, ya tentu saja itu juga harus kita terima dong. Ketika istilah pesugihan itu diceritakan adalah proses pencapaian kekayaan yang negatif, yang buruk dan tidak baik, karena mungkin jika didefinisikan secara umum, pesugihan itu adalah proses sugih atau proses kaya yang menggunakan suatu media, mungkin itu berbentuk istilahnya tuyul, buto ijo, atau mungkin babi ngepet. Nah, ketika istilah tersebut itu yang secara umum dinarasikan sebagai media atau perantara orang-orang pesugihan itu mencapai kekayaannya. Jika pesugihan dinarasikan adalah proses sugih yang menggunakan suatu media, mungkin seperti yang disebutkan tadi, yaitu tuyul, buto ijo, atau babi ngepet. Terus pertanyaannya, bagaimana jika orang yang berproses kaya dengan perantara-perantara selain itu? Bolehkah kita narasikan sebagai pesugihan? Tentu saja pertanyaan ini akan mengocak dan mengocok logika kita. Seharusnya istilah pesugihan itu lebih banyak menyasar kepada orang-orang yang proses kayanya itu menggunakan media perantara yang bisa kita lihat secara kasat mata, dan bukan hanya menyasar kepada orang-orang yang proses kayanya menggunakan hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Misalkan suatu perantara yang mistis tadi. Seharusnya jika ada proses kaya yang menggunakan media perantara mistis, itu dinarasikan sebagai pesugihan. Lalu proses kaya yang menggunakan media perantara yang bisa kita lihat dengan kasat mata, itu juga seharusnya kita sebut dengan pesugihan. Apakah kita hanya berani menjustis terhadap privasi seseorang secara independen, atau kita juga bisa menjustis privasi orang-orang secara kelompok? Sebagai contoh, misalkan saya menggunakan media perantara tuyul untuk mengambil uang orang-orang di sekitar saya. Terus bagaimana jika ada suatu kelompok yang statusnya memiliki lembaga, entah itu lembaga pendidikan, entah itu lembaga pengajian, jika prosesnya itu juga memanfaatkan perantara media untuk proses kekayaannya? Saya kira tidak sedikit proses-proses yang seperti itu terjadi di berbagai lembaga. Namun karena sudah kadung terjadi, sudah menjadi tradisi serta stigma di masyarakat secara umum, tentu saja proses kaya yang media perantaranya dengan menggunakan hal mistislah yang akan menjadi kambing hitam. Tetapi proses kaya yang menggunakan perantara yang bisa kita lihat secara kasat mata saja, itu terlihat tidak menjadi negatif atau jelek di kacamata kita. Mungkin sampai di sini dulu, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.